Juliet and Sam and Mani, Viking and Sam, George and Mani, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Di tanah tempat bayang, berbaur dengan makna, lahirlah kisah yang menggetarkan dunia. Di antara syukur yang pernah berbunga, lalu menjelma tamak yang mulai bernada. Di tengah kabut arat nasun yang selalu berputar seperti bisikan leluhur yang enggan diam. Nama Suklilu melayang sebagai dendam. Ia muncul bukan sebagai bayang samar, melainkan sebagai sosok yang dulu dianggap lentera moral yang dijadikan pagar. Al-Kindi akan menatapnya sebagai jiwa yang terlatih meredam kesedihan. Seolah setiap langkah Suklilu adalah upaya halus menundukkan gejolak batin dengan akal dan pemahaman. Sedangkan dalam tafsir Epikurus melihat syukur sebagai obat yang menenangkan kegelisahan, dan Suklilu mempraktikkan gagasan itu dengan tenang, mengajarkan bahwa rasa cukup adalah pagar ketamakan. Namun segala tatanan itu perlahan retak seperti tanah yang diinjak terlalu lama oleh langkah manusia yang haus kegelimangan. Warga Arat Nasun mengenangnya sebagai pria yang menyuarakan kesederhanaan, mengajari bahwa ketamakan lahir dari rasa kurang bersyukur. Namun di Arat Nasun, kebaikan sering hanya menjadi pintu menuju keganjilan yang uzur. Suklilu dengan senyum teduh yang santun, kelak berjalan menuju organisasi terbesar Arat Nasun, sebuah tubuh raksasa yang uratnya terhubung pada setiap keputusan yang beracun. Ketika ia naik ke posisi penting, angin kekuasaan berbisik di telinganya yang genting, menawarkan fantasi kemakmuran tahan banting. Dan dari sinilah kisahnya bermula. Kisah seorang lelaki yang dahulu berbicara soal syukur, namun kini mendengar ritme yang mengubah langkahnya yang dulu luhur. Suklilu di awal kisahnya berdiri sebagai pengajar kebaikan yang dihormati. Ia dikenal seperti mata air jernih di lembah Arat Nasun, tempat orang datang mencari petuah yang meneduhkan hati. Ia pernah menasihati murid-muridnya bahwa syukur adalah benteng dari ketamakan, bahwa manusia yang lupa berterima kasih akan selalu merasa dunia kurang memberinya ruang kepuasan. Marcus Aurelius akan menyebutnya sebagai jiwa yang diperluas oleh pikirannya sendiri, seorang pria yang tumbuh karena ia menundukkan dorongan-dorongannya sebelum dorongan itu menundukkannya. Lucius Seneca akan membaca keserakahan sebagai jurang yang tak punya dasar, dan Suklilu saat itu berdiri di tepi jurang itu tanpa tergelincir sedikit pun. Dua pandangan itu seakan melekat pada setiap ujaran Suklilu kala itu. Ia mengajar seperti Sukmahle, sosok narsis yang terkenal mampu menyentuh hati hanya dengan setitik nasihat. Suklilu membawa tradisi itu dengan cermat, memolesnya dengan gaya tutur lembut yang membuat siapapun merasa dipeluk erat. Ia bercerita tentang keseimbangan, tentang bagaimana Arat Nasun berdiri di atas harmoni, bukan nafsu. Saat ia menyebut kata bersyukur tanpa ragu, angin seolah berhenti untuk mendengarkan ajarannya dengan khusyuk. Namun hal-hal baik dalam Arat Nasun sering menjadi pembuka dari bab ganjil berikutnya. Walau tampak teguh, dunia sekitarnya mulai berubah. Organisasi besar Arat Nasun mulai melirik kemampuannya yang ampuh. Suara-suara kekuasaan mendekat perlahan secara utuh, seperti burung-burung yang ingin hinggap di bahu seseorang yang tampak menjanjikan penuh. Karir Suklilu mulai menanjak seperti matahari yang perlahan menyeruak dari balik dua puncak Arat Nasun. Ia dipanggil masuk ke organisasi terbesar Arat Nasun, organisasi yang banyak menelan nalar tanpa ampun. Hannah Arendt mengintip adegan itu sebagai godaan kekuasaan yang hendak melampaui batas kewajaran. Baginya, undangan itu adalah pintu gelap yang meminta manusia mengorbankan kejernihannya demi rasa berkuasa. Dan Al-Farabi dari kejauhan membaca organisasi raksasa itu sebagai kota yang kehilangan hikmahnya, tempat moral mudah terperangkap dalam hiruk-pikuk jabatan, di mana jiwa yang tak kuat akan terseret menjauh dari kebajikan yang dulu ia bela dengan jantan. Posisi penting mulai ia genggam, dan di dalam lorong-lorong kekuasaan yang suram, suara kegelimangan terdengar lebih nyaring daripada suara syukur yang dulu ia tanam. Suklilu yang dulu mengingatkan bahwa ketamakan lahir dari hati yang lupa berterima kasih, kini merasakan ada denyut lain di dadanya yang letih. Denyut yang membisikkan bahwa posisi adalah berkah jernih, dan berkah harus dirawat dengan segala cara tanpa tebang pilih, walaupun caranya yang tak lagi selaras dengan kata-katanya dulu yang masih bersih. Posisi di Arat Nasun selalu membuat perubahan itu tampak wajar. Di ruang rapat berlantai obsidian, bayang-bayang kedudukan memanjang seperti kerakusan yang ingin menelan. Disinilah retaknya dimulai, perlahan,
Tak terlihat, tetapi terus berjalan. Aratnasun mulai bertanya, apakah ini masih pengajar kebaikan tanpa intensi? Ataukah ini tubuh baru dengan jiwa yang telah digerogoti ambisi? Suklilu mulai menjauh dari lentera yang ia nyalakan sendiri. Setelah Suklilu benar-benar menggenggam posisi penting, pikirannya berubah seperti sungai yang mulai kering. Ia mulai meyakini bahwa menyogok demi meraih hak adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Sebuah logika yang begitu kontras dengan ajaran lamanya tentang syukur dan ketulusan. Ibnu Rushd akan mengintip perubahan itu sebagai kekeliruan pada timbangan akal. Sebuah titik ketika nalar berhenti menjadi pemandu dan mulai menjadi pelayan bagi keinginan yang meronta tanpa malu. Baruch Spinoza kemudian menyorotinya dari sisi yang lebih gelap, melihat Suklilu sebagai jiwa yang sedang dikuasai nafsu, jiwa yang membiarkan alasan apapun menutup kabut, hasrat yang tak pernah lesu. Di Aratnasun, perubahan karakter selalu dibungkus absurditas yang tampak masuk akal. Suklilu tidak lagi berbicara tentang menahan diri. Ia justru mulai menganggap kelicikan sebagai bagian dari strategi. Seolah kursi yang ia duduki punya jampi yang membuat orang jadi lupa diri. Ia menyebut sogokan sebagai jalan alternatif. Kalimat yang cukup manis untuk menutupi getirnya kepentingan yang berakumulatif. Tiap ia membuat pembenaran baru, langit Aratnasun bergetar cemburu. Seakan realitas paham bahwa manusia memang pandai menciptakan logika demi merayu keliru. Setelah menduduki posisi puncak dalam organisasi terbesar Aratnasun, perubahan pada diri Suklilu bukan lagi sekadar retakan santun, melainkan patahan besar yang membentuk wajah baru, dirinya yang mulai pikun. Ia mulai beranggapan bahwa menyogok demi meraih hak adalah tindakan yang sah selama tujuannya dianggap benar. Pemikiran ini meluncur bertentangan dengan ajaran lamanya yang dulu ia tebar. Al-Ghazali akan menerobos ke dalam batinnya seperti cahaya yang mencari celah, melihat langkah Suklilu sebagai hati yang mulai tertutup. Lapisan demi lapisan syahwat kuasa. Hati yang dulu jernih kini dikaburkan oleh ambisi yang ia pelihara dengan leluasa. Langkah Suklilu tampak seperti upaya mereduksi etika menjadi alat untuk kepentingan yang mendatangkan angka. Sedangkan Jean-Jacques Rousseau melihatnya sebagai manusia yang merusak dirinya lewat pilihan. Bukan hanya karena dunia menggodanya dengan kenyamanan, tetapi karena ia sendiri yang merawat kebatilan demi keuntungan. Ia tidak lagi melihat kejujuran sebagai landasan. Ia melihatnya sebagai dekorasi yang bisa dilepas tanpa alasan. Ketika Aratnasun mempertanyakan perubahannya yang tak wajar, ia menjawab dengan kalimat-kalimat yang terdengar logis, padahal nyasar. Ia mengatakan, jika tujuan mulia, maka jalan tak lagi penting, asalkan bahagia. Ruang kantornya kini dipenuhi peta pengaruh, grafik kegelimangan mulai tumbuh, dan agenda-agenda samar yang semakin keruh. Kejanggalan Suklilu bukan lagi sekadar perubahan cara berpikir, tetapi metamorfosis yang hampir tak bisa dianulir. Ia berkata dengan lantang bahwa ada hal yang haram karena memang haram, dan ada hal yang menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang tidak benar. Namun anehnya, dengan logika yang sama, ia justru menganggap pembalakan liar dan penambangan hasil bumi Aratnasun sebagai tindakan yang dapat dibenarkan asal diatur dengan cara yang benar. Menurut Ibnu Sina, ketika jiwa yang seharusnya menuntun akal justru dikuasai syahwat, maka penilaian moral menjadi kabur. Seperti kertas buram yang dipaksa menjadi bubur. Tafsir itu menempel sempurna pada cara Suklilu membelokkan moralitas menjadi alat pemoles niatnya yang beringas. Francis Bacon melihatnya sebagai manusia yang hanya mempercayai apa yang ingin ia percayai. Di tangan Suklilu, keyakinan bukan lagi cermin, tetapi tirai yang menutupi apapun yang tidak ia sukai. Lingkungan Aratnasun yang dulu ia ajari sebagai titipan semesta kini hanya dianggapnya sebagai alat legitimasi. Hutan yang dahulu ia sebut naungan moral, kini ia lihat sebagai lembaran angka emosional. Tambang-tambang yang menggerogoti perut bumi ia sambut dengan senyum diplomatis, seolah penderitaan tanah bukan lagi sesuatu yang wajib dipikirkan secara birokratis. Aratnasun yang kerap bernapas dengan irama magis justru terasa tercekik ketika Suklilu berbicara sedikit manis. Nada suaranya seperti mantra yang menciptakan kabut pembenaran. Ia memilih kata-kata yang selalu menguntungkan dirinya yang aspiran, tanpa peduli bahwa tanah yang ia lindas perlahan kehilangan pegangan. Suklilu semakin jauh dari dirinya yang dahulu.
Ia mulai menyerang siapapun yang menolak tambang dengan bahasa yang terdengar seperti hilir yang tak memiliki hulu. Ia menyebut bahwa menolak tambang adalah laku seorang Puritan dan upaya mengembalikan ekosistem awal sebagai tingkah wah lingkungan. Friedrich Nietzsche akan memanggilnya sebagai pencipta nilai dadakan, nilai yang dibentuk semata untuk melindungi ambisinya yang berantakan. Nietzsche paham bagaimana Suklilu membangun moralitas sesuai kebutuhan, bukan sesuai nurani dan pedoman. Dalam dunia Albert Camus, ia adalah manusia yang memaksakan makna pada kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Pandangan ini menjahit rapi cara Suklilu menutupi luka tanah dengan kalimat-kalimat yang tampak rasional, padahal rapuh. Ia mengejek mereka yang rindu hutan yang hendak pulang, seolah kerinduan akan keseimbangan adalah fanatisme yang curang. Dalam setiap ucapannya, ia seperti memakai kata-kata sebagai tombak untuk berperang, bukan sebagai penerang. Yang paling ganjil adalah bagaimana ia menempatkan dirinya, seolah ia adalah sang pengatur tunggal keseimbangan, padahal yang ia lakukan justru memecah keselarasan. Kata-katanya terasa seperti mantra terbalik yang bukan merawat bumi, melainkan membenarkan luka-luka yang ia torehkan melalui ambisi. Suklilu telah menjadikan keuntungan sebagai kompas, dan kompas itu terus menunjuk ke arah dirinya sendiri yang geragas. Arogansi Suklilu lalu tumbuh seperti jamur raksasa yang mekar di tanah lembab Arat Nasun, tumbuh cepat, gelap, dan mengeluarkan bau yang tak semua orang sanggup hirup. Ia mengatakan bahwa siapapun yang menolak tambang adalah bentuk kebodohan, karena menurutnya tambang adalah sumber energi kehidupan, meski harus merusak lingkungan tanpa beban. Kata-katanya kini bukan lagi argumen menenangkan, melainkan deklarasi sepihak yang mengerikan. Kegelimangan bukan hanya mempengaruhi pikirannya yang jenuh, ia telah merubahnya menjadi sosok yang tidak peduli apapun, asalkan kantongnya selalu penuh. Thomas Hobbes akan menyebutnya sebagai wujud kekuasaan yang selalu mencari perluasan ketika tak diawasi. Tafsir Hobbes tampak tepat. Suklilu tak lagi menimbang dampak, ia hanya menimbang kendali. Sedangkan Soren Kierkegaard melihatnya sebagai manusia yang jatuh ke dalam keputusasaan karena terlalu jauh menjauh dari dirinya sendiri. Dua pandangan itu menggambarkan jelas perubahan Suklilu. Yang tersisa kini hanyalah cangkang ambisi yang hidup dari pembenaran. Setiap kali ia menyebut tambang sebagai napas kehidupan, bukit-bukit di kejauhan bersuara lirih, seperti kecewa, tak punya harapan. Sungai-sungai mengalir lebih lambat tanpa tujuan, seakan tak sudi mendengar pembenaran dari seseorang yang hanya peduli pada keuntungan. Namun Suklilu tak peduli. Ia meyakini bahwa dirinya sedang berbicara dari menara pengetahuan, padahal ia sedang berdiri di atas reruntuhan argumen yang ia hancurkan dengan bualan. Ia tak lagi bisa membedakan antara kepentingan dirinya dan kepentingan bumi yang kian rawan. Perubahan Suklilu menjadi kisah yang berlapis-lapis, seperti batu tambang Arat Nasun yang retak karena tekanan dari dalam dirinya sendiri. Ia dulu adalah pengajar syukur, seseorang yang mengajarkan bahwa ketamakan lahir dari hati yang lupa berterima kasih. Namun kini, ia justru menjadi contoh paling telanjang tentang bagaimana tamak dapat menelan manusia dari ujung pikiran hingga dasar moralnya. Franz Kafka akan melihat Suklilu sebagai figur yang terperangkap dalam labirin birokrasi batiniahnya sendiri, seorang lelaki yang dihukum oleh sistem yang ia bangun, lalu ia tak mengerti. Tafsir itu mengambang di belakang punggung Suklilu, sebab setiap langkah yang ia ambil tampak seperti upaya memperbaiki bangunan logika yang telah ia bongkar sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, ketika hati bergantung pada sesuatu yang fana, maka ia akan dijadikan pesuruh olehnya, bahkan jika yang digenggam tampak seperti kenikmatan paripurna. Dan benar, semakin Suklilu menggenggam, semakin kosong ruang batinnya, seolah Arat Nasun mencatat pertukaran itu dengan sunyi yang pahit. Kegelimangan telah menyusup seperti hewan kecil berkaki banyak, masuk ke celah-celah nurani, dan membuatnya lapuk tanpa suara di benak. Setiap keputusan, setiap kalimat, setiap pembenaran yang ia bangun, semuanya berakar dari satu hal, ketakutan kehilangan kenikmatan yang ia genggam tanpa perasaan. Rumput-rumput Arat Nasun mencatatnya dengan cermat, dan batu-batu jalanan mengingat langkahnya yang semakin berat. Dan begitulah, kisah Suklilu menutup dirinya seperti pintu tua yang berderit sebelum gelap turun. Ia bukan lagi figur yang pernah mengajarkan bahwa syukur adalah rumah tempat manusia pulang. Kini ia berdiri sebagai monumen ketamakan yang diciptakan oleh dirinya sendiri, sebuah figur yang berubah perlahan tetapi pasti,
sampai tidak ada lagi jejak langkah lamanya yang bisa dikenali. Iris Murdoch akan menyebutnya sebagai manusia yang tersesat karena memilih perhatian yang keliru. Sebab Suklilu menatap keuntungan begitu lama, sampai nilai-nilai lain memudar ragu. Sementara Paul Ricoeur melihatnya sebagai identitas yang retak ketika narasi hidup berbelok arah. Dan kisah Suklilu memang telah berbelok begitu tajam hingga ia tak lagi mampu membaca dirinya sebagai tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Kisahnya kini dipahat oleh angin Aratnasun. Hutan yang dulu ia abaikan menggumamkan namanya dengan nada getir, dan sungai yang kehilangan kejernihan seolah menyimpan dendam yang tak bisa ditaksir. Ia telah menjadi contoh bahwa ketika seseorang mulai menafsirkan moral sebagai alat, bukan sebagai kompas, maka arah hidupnya akan berputar menuju lingkaran gelap yang tak akan lepas. Di akhir hikayat ini, Aratnasun hanya menggumamkan satu pelajaran, bahwa ketamakan selalu menagih harga, dan siapapun bisa menjadi asing bagi dirinya sendiri seperti lupa raga. Ketika ia membiarkan hasrat mengalahkan nurani yang mulai berjelaga, maka padamlah kisah yang pernah menyala. Di tanah tempat syukur berubah rupa menjadi tamak yang bersuara. Kalau sampean sudah punya sesuatu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sampean pada saat itu, ya sudah. Tidak usah terlalu risau, tidak usah terlalu galau memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itulah sumber orang itu tamak, orang itu sumber rakus ya.